Hello, my beloved students. Today, we will learn about routine activities. You can see here there are examples of routine activities like sleeping, doing homework, have a shower, studying, and many other activities you can mention. We use simple present tense to describe routine activities. Artinya, untuk membuat kalimat rutinitas aktivitas, kita menggunakan tensi simple present. What's routine activities? Routine activities refer to regular, repeated, and habitual actions or tasks that individuals perform on a daily or regular basis. These activities are part of our daily lives and play a significant role in structuring our routines and daily schedules. Artinya, rutinitas aktivitas adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan setiap hari. Dan aktivitas ini adalah aktivitas rutinitas dan biasanya memiliki jadwal harian. Example, wake up, brush teeth, have breakfast, go to school, go to bed. Simple present. Di sini kita bisa lihat the pattern of simple presents. Subject, verb 1 plus s, es, and object. If the subject I, you, we, they, maka kata kerja yang digunakan hanya kata kerja pertama. But if the subject third singular person atau orang ketiga tunggal like she, he, it, kita harus menggunakan tambahan s or es for the verb. Contohnya, I always get up at 6:30 a.m. Di sini subjeknya adalah I, always adalah adverb of frequency, dan get up adalah kata kerja pertama. Sonny often cleans his teeth with toothpaste. Sonny adalah subjek atau sering dikenal dengan he. Often itu adalah adverb of frequency, dan cleans di sini clean-nya ditambahkan s karena subjeknya adalah Sonny. Jadi menjadi Sonny often cleans his teeth. Contoh yang ketiga, my brothers sometimes do their homework with me. Nah, untuk subjeknya adalah my brothers, adverb of frekuensinya adalah sometimes, dan kata kerjanya adalah do, bukan does. Kenapa? Karena subjeknya adalah my brothers. Artinya, brother-nya lebih dari satu. Maka kata kerjanya adalah do. We can see other examples here. I always wake up at 5 a.m. and help my mom in the kitchen every morning. I adalah subjek, always adalah adverb of frequency, wake up, dan help adalah kata kerja pertama. Mengapa? Karena subjeknya adalah I.
You usually go to school with your brother and sister by car. Subjeknya adalah you, dan adverb of frequency adalah usually, dan go adalah kata kerja pertama. We often play hide and seek in the yard near our house every Saturday. We adalah subjek, often adalah adverb of frequency, play adalah kata kerja pertama. They sometimes clean their house in weekend. They adalah subjek, sometimes adalah adverb of frequency, clean adalah verb. She seldom watches television with her family, so she feels lonely. She adalah subjek, orang ketiga tunggal. Seldom adalah adverb of frequency, dan watch harus ditambahkan es karena subjeknya she. He never stops talking nonsense, so no one likes him. He adalah subjek dari third singular person atau orang ketiga tunggal. Never adalah adverb of frequency, dan stops adalah kata kerja pertama yang harus ditambahkan s karena subjeknya adalah he. He doesn't stop talking nonsense, so no one likes him. Di sini adalah bentuk kalimat negatif dari subjek he. Jika si, he, it digunakan dalam kalimat negatif, maka kita harus menggunakan kata kerja bantu doesn't. Dan kata stop tidak boleh lagi ditambahkan s atau es. Sehingga kalimatnya menjadi he doesn't stop talking nonsense. She seldom watches television with her family, so she feels lonely. She adalah subjek, seldom adalah adverb of frequency, dan watches adalah watch kata kerja pertama yang ditambahkan es. Mengapa ditambahkan es? Karena subjeknya adalah she. It rarely runs in front of house, especially when it's raining. Nah, it di sini adalah kata subjek dari orang ketiga tunggal, dan rarely adalah adverb of frequency, dan runs adalah kata kerja pertama yang ditambahkan s. Pay attention. If the subject she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan s atau is. Jika kata kerja berakhiran ch, sh, ss, x, dan o, maka harus ditambahkan es untuk subjek she, he, it. Selain dari akhiran ch, akhiran sh, akhiran ss, akhiran x, akhiran o, kita hanya menambahkan s. Example, I always wake up at 5 a.m. and help my mom in the kitchen every morning. Nah, kalau kita ubah ke dalam kalimat negatif dengan menggunakan frekuensi, adverb of frequency always menjadi I don't always wake up at 5 a.m. and help my mom in the kitchen every morning. Kalau dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya menjadi do you always wake up at 5 a.m. and help your mom in the kitchen every morning? Contoh selanjutnya adalah adverb of frequency usually. You usually go to school with your brother or sister by car. Kalau kita ubah ke kalimat negatif menjadi you usually don't go to school with your brother or sister by car. Do you usually go to school with your brother or sister by car? Di sini kita melihat dalam kalimat negatif posisi adverb of frequency muncul setelah subjek
lalu diikuti kata kerja bantu don't. We often play hide and seek in the yard near our house every Saturday. We often don't play hide and seek in the yard near our house every Saturday. Do we often play hide and seek in the yard near our house every Saturday? Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa adverb of frequency pada kalimat negatif muncul setelah subjek, lalu diikuti oleh kata kerja bantu don't. Untuk adverb of frequency sometimes, kita bisa melihat bahwa untuk kalimat negatif, sometimes akan datang di antara subjek dan kata kerja bantu don't. Kita bisa melihat contohnya di sini. They sometimes clean their house in the weekend. They sometimes don't clean their house in the weekend. Do they sometimes clean their house in the weekend? Di sini adalah adverb of frequency dalam bentuk negatif, seperti seldom, never, rarely. Dan bentuk negatif dari adverb of frequency ini tidak memiliki kalimat negatif karena mereka sudah sejatinya artinya negatif. Kita bisa lihat di sini, she seldom watches television with her family, so she feels lonely. Maka di sini tidak ada bentuk negatifnya. Kita tinggal ubah ke kalimat tanya menjadi, does she seldom watch television with her family? Kalimat selanjutnya, he never stops talking nonsense, so no one likes him. Never adalah bentuk adverb of frequency yang negatif, jadi tidak perlu diubah lagi ya ke dalam bentuk kalimat negatif. Dan kalimat tanyanya menjadi, does he never stop talking nonsense? Nah, contoh terakhir adalah, it rarely runs in front of house, especially when it's raining. Nah, kalau diubah ke kalimat tanya menjadi, does it really run in front of the house? Nah, jadi ingat ya, kata seldom, never, and rarely tidak memiliki kalimat bentuk negatifnya. Jadi, kenapa? Karena mereka sudah sejatinya punya arti yang negatif, yakni seldom jarang, never tidak pernah, rarely jarang. Terima kasih. Bye-bye.